Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita sehat selalu ya, dimanapun kita berada. Pada video hari ini, teman-teman, kita akan sharing analisis pada pair XAUUSD untuk pergerakan harga besok Senin tanggal 13 Januari 2025. Ya, sebelum kita masuk ke analisanya, kita lihat dulu teman-teman, mengingat drama di hari Jumat yang lalu ya. Apakah ada teman-teman yang kena sapu? Saya salah satunya teman-teman. Sadis banget itu, news-nya ya. Nah, di situ saya kena, SL ya, 2 layar. Saya ambil posisi buy, tapi saya langsung ambil kembali buy-nya dan tercover ya. Nah, itu kemarin, saya menggunakan bullish engulfing, konfirmasinya sebelum news ya. Saya sudah melakukan entry, itu di area sini saya melakukan entry posisi. Nah, di situ harga maksimal sebelum news ya, sampai pada zone ini. Saya TP terlalu tinggi sih memang, sampai ke zone 261,8. Nah, karena saya memang yakin harga ini akan lanjut naik, sehingga saya putuskan ambil TP di zone 261,8. Ternyata langsung kena news teman-teman, kena SL, dan saya ambil kembali posisi buy-nya, ambil tetap TP di 261,8 dan itu berhasil masuk TP, dan bahkan saat ini harga mencapai sampai 423,6. Nah, luar biasa kenaikannya ya. Hanya saja dia nyapu dulu nih ke bawah teman-teman. Kurang asam ini. Apakah ada teman-teman yang kena seperti saya? Ya, semoga bisa ke-cover juga ya. Tetap ini ya, ke teknikal ya, karena saya memang mengacu pada teknikal saja untuk entry. Saya ambil posisi banyak kembali karena secara teknikal memang harga ini masih akan naik, sehingga saya ambil untuk buy kembali, mengambil recover-nya teman-teman. Jadi kita tidak terkecoh nih, masih tetap berfokus ke technical analisisnya. Oke, jadi untuk hari ini kita akan share analisanya untuk besok Senin ya. Kita bersihkan dulu. Ya, kita akan mulai dari time frame daily. Coba kita lihat pola candlestick terakhir. Oke, seperti yang sudah pernah kita bahas sebelumnya teman-teman, di analisa-analisa yang sudah kita share, di mana ketika tidak ketemu strong area di zone ini, maka harga ini akan lanjut mengalami kenaikan. Bahkan bisa jadi ini akan ngebreak resisten area yang terdekat ini teman-teman. Nah, untuk saat ini kalau kita perhatikan melalui pola candlestick terakhir di hari Jumat, ini candlestick bullish di mana masih ada kekuatan bullish untuk harga lanjut mengalami kenaikan. Hanya saja pada saat ini memang harga ini masih berada di area shadow candlestick pada time frame daily ini. Nanti coba kita cek, ini bisa jadi area supply di time frame kecilnya. Nanti coba kita lihat ya. Yang jelas untuk saat ini dia masih ada respon di sini. Dia menghasilkan sisa shadow. Dan kalau kita lihat sih melalui pola candlestick harusnya sih masih akan kuat ya untuk lanjut naik ya. Nah, coba kita lihat kembali untuk zone 423 yang sudah kita marking di bullish engulfing ya. Ya, bullish engulfing H1. Coba kita lihat zone 423-nya. Oke, zone 423 itu di atas dari zone area shadow candlestick ini ya. Nah, itu berpotensi harga masih akan lanjut teman-teman ke area atas ini resisten. Kenapa? Karena kalau kita perhatikan zone 423 ini itu merupakan area body candlestick bearish ini ya. Nanti coba kita cek area body ini apakah nanti di sini ada area drop base drop atau tidak. Kalau saat ini kita melihat pada daily, area resisten inilah teman-teman area terakhirnya. Berpotensi harga akan masuk nanti pada zone ini. Nah, itu pun nanti teman-teman hanya sisa shadow ya. Jadi kalaupun kita mau gunakan untuk posisi sell, jangan sampai terlalu jauh mengambil take profit ya. Karena berpotensi itu responnya tidak akan jauh ya. Oke, nextnya kalau sampai itu breakout, nah kita masih ada di sini area supply. Supply ini kurang bagus ya.
Nanti coba kita lihat kembali, kita perkecil area zone ini pada time frame H4 atau H1 ya, bahkan ke M15. Ya, nextnya itu di area atas ya untuk jangka panjang sih ini, karena itu area yang cukup tinggi ya. Oke, teman-teman. Jadi ini yang bisa kita lihat pada time frame daily-nya. Sekarang coba kita masuk ke H4, kita coba cek area SND-nya ini. Nah, itu ya, shadow candlestick di daily tadi, itu merupakan area supply di time frame H4. Dan saat ini, dia hanya mampu di sweep ya. Nah, itu ya. Lalu ada rejection, tapi rejectionnya juga belum ada pola penurunannya ya. Jadi ini hati-hati untuk menggunakan area SND ini. Memang bisa aja nanti di hari Senin itu muncul pola konfirmasinya, tapi untuk saat ini, saat kita analisa ini, belum ada pola penurunannya. Bahkan itu hanya doji bearish ya. Jadi langsung ada lagi candlestick bullish di sebelahnya, di close candle-nya di hari Jumat ya. Ya, jadi ini nanti akan kita perhatikan teman-teman di time frame kecilnya ya. Tentunya kita nanti masuk di M15-nya. Yang jelas nanti kita akan lihat ya area yang ketika di break berpotensi akan melakukan penurunan. Nanti kita akan marking sesuai dengan struktur di M15-nya ya untuk melihat zone tersebut. Ya, untuk saat ini di H4, nah ini teman-teman, kita coba lihat ya area 423 tadi. Nah, itu tepat ya di sini ya, imbalance area di H4 ya. Coba kita lihat sedikit lagi ya, baru ketutup ini. Jadi itu masih ada sisa imbalance area ya. Nah, sampai menghasilkan doji candlestick bearish ya. Tapi sekali lagi belum ada pola penurunan di situ. Jangan sampai kita melakukan entry tanpa pola konfirmasi. Ya, kalau kita lihat ke H1, pada H1 ini juga belum break full body ya. Ini terlihat ada rejection di shadow candlestick ini. Lalu candlestick di sebelahnya juga hanya mampu bergerak sampai pada zone ini ya. Dan itu belum ada close body di situ. Lalu ada candlestick bearish, tapi belum ada pola penurunannya ya. Untuk saat ini di H1 kita lihat, nah di sini ada trendline yang belum berhasil di breakout teman-teman. Nah ini ya, ini area trendline-nya. Bahkan sampai pada news Jumat lalu ya, dia ini hanya mampu di sweep, lalu harga kembali rejection ya ke atas. Ya, kalau kita lihat ini masih kecil kemungkinan ada potensi penurunan ya. Jadi nanti kalau mau ambil posisi sell-nya, kita harus benar-benar pastikan untuk trendline area ini di full body break. Apalagi saat ini kan dia sudah ada shadow di candle ini ya. Menurut saya sih area yang harus di break untuk nanti harga berpotensi ada penurunan. Nah ini area zone-nya di shadow candlestick ini, karena ini dia sudah sempat nge-break area trendline, tapi dia hanya berhasil nge-sweep. Jadi shadow ini nanti harus di break untuk harga bisa melakukan penurunan. Ini harus full body ya. Kalau belum full body nanti takutnya kekuatannya tidak begitu powerful teman-teman. Ya, ini di time frame H1 yang bisa kita lihat. Oke, jadi seperti ini. Untuk areanya, ya ini juga kurang bagus ya untuk resisten areanya ya. Berpotensi sih akan di break ya. Yang jelas untuk posisi sell sih menurut saya sih harus hati-hati banget ya. Lebih bagus kita follow the trend aja teman-teman, daripada kita melakukan entry sell atau counter trend. Kalaupun kita mau counter trend atau mengambil posisi sell, ini zone-nya yang harus di break untuk harga bisa berpotensi ya, masih berpotensi untuk turun teman-teman. Ini zone areanya. Jadi untuk Senin sih kita fokus saja cari peluang entry buy ya. Oke, jadi itu teman-teman yang perlu kita pahami untuk pergerakan saat ini. Karena trendline ini juga trendline yang kuat teman-teman. Mulai dari zone ini dia sweep semua sampai pada zone
candlestick saat news kemarin. Nah, itu juga masih belum sanggup di breakout ya. Ya, jadi itulah yang bisa kita lihat pada time frame H1 ini. Oke, sekarang kita langsung aja ke mechanical struktur di M15. Ya, untuk mechanical struktur M15, ini kita perhatikan sudah breakout body ya di sini ya. Ya, berarti dia ke sini. Oke, di zone ini ya. Ini dia sudah breakout. Berarti untuk bos terakhir itu pada M15 berada di zone ini. Oke, jadi tepat banget ya yang kita marking tadi. Nah, ini ya. Ini ternyata memang area low-nya teman-teman, low valid di time frame M15-nya. Ya, jadi seperti ini ya. Tepat seperti yang sudah kita maksud di awal tadi. Kalau sampai ini di break, ini baru bisa teman-teman untuk potensi penurunan atau perubahan bias pada M15-nya. Karena di sini kan ada bos. Kalau sampai ini di full body, maka ada change of character. Nah, kita baru bisa membidik posisi sell-nya. Nah, namun kalau tidak berhasil, maka harga ini teman-teman akan tetap melanjutkan kenaikannya ya. Jadi itu yang kita katakan tadi, lebih bagus kita FTT aja. Oke, untuk saat ini area high-nya ini yang perlu kita cek dulu. Ini tertingginya di sini. Ya, pada candlestick bearish ini. Nah, sekarang kita masuk ke area entry atau order blocknya di M15 ini. Ya, pada zone area ini ya. Di sini dia sudah tidak fresh. Lalu yang fresh itu sisa satu di zone ini. Ini area zone-nya cukup tinggi ya. Oke, jadi ini area entry kita, sisa satu lagi di time frame M15 ini. Dan area ini area yang cukup tinggi teman-teman. Jadi kita wajib menunggu nanti pola konfirmasi di mana yang muncul ya. Atau kita coba refine ini ke M5. Kita coba lihat. Coba di M1. Nanti kita supaya dapat area yang paling ini ya, paling powerful ya. Ya, dia berada pada candlestick ini. Oke, jadi ini ya untuk area kita refine sampai ke M1 ya. Jadi seperti ini hasilnya. Nah, nanti artinya teman-teman kalau sampai harga ini masuk pada area entry ini seperti ini. Nah, ini kalau terkonfirmasi sampai di zone ini, nah itu kita bisa entry, jangan terlalu jauh ya mengambil TP, bisa disesuaikan dengan ini ya 161.8 atau Fibo Musang ya. Nah, kalau nanti dia sampai zone ini belum ketemu konfirmasi entry, ya bisa aja nanti harga masuk di area zone M1 ini seperti ini. Jadi di mana nanti yang terkonfirmasi aja. Kenapa kita refine sampai ke M1? Karena di M15 ini areanya cukup lebar teman-teman, atau cukup tinggi ya, sehingga kita butuh nih area yang lebih kecil, dan kita menemukannya pada time frame M1-nya. Oke teman-teman, jadi itu ya yang bisa kita lihat ya untuk pergerakan harga potensi di hari Senin besok ya. Sekali lagi ini ada imbalance area, tapi untuk saat ini belum ada pola penurunan, dan kalau kita mau mengambil posisi buy, kita sudah dapat order blocknya di time frame M15 ini, dan juga dapat di time frame M1 saat kita refine teman-teman. Jadi sisa satu lagi untuk area entry posisi buy. Ya, jadi untuk mengambil posisi sell, menurut saya sih harus di break dulu area low valid ini, atau harus muncul dulu change of character ya, baru kita bisa membidik posisi sell-nya. Karena kalau tidak, resikonya cukup tinggi teman-teman. Counter trend itu berisiko tinggi, lebih bagus kita follow the trend aja. Oke, jadi itulah teman-teman target kita kalau itu sampai break untuk high valid ini. Nah, itu kita perhatikan ya, masih ada area-area zone di atas ini yang bisa kita bidik nantinya teman-teman. Tentunya itu untuk jangka-jangka panjangnya ya. Karena kalau untuk jangka pendeknya sih menurut saya di time frame 15 ini sih sudah enak ya.
untuk mengambil scalping ya, dengan potensi pergerakan harga seperti ini ya. Ya karena historinya memang seperti itu dari bawah ini ya. Nah ini kan mengalami kenaikan-kenaikan sedikit ya. Nah gitu teman-teman. Jadi itulah teman-teman yang bisa kita share untuk analisa pada XAUSD potensi di hari Senin besok tanggal 13 Januari 2025. Oke, semoga bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Terima kasih, salam profit dan tetap semangat.